Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat dimanapun berada. Ini kami hadirkan kembali dialog kita spesial bersama legenda dokter Indonesia, Dr. Handrawan Nadesul. Ini dia hari ini. Saya juga ditemani oleh rekan saya yang ganteng, ada Bung Pande di acara kita hari ini dengan mengangkat satu topik. Ini dia ya, yang selalu menjadi bahasan buat terutama Anda ya, para pekerja ya, yang setiap kala hari Senin rasanya gelisah, deg-degan, takut, cemas. Iya, kita akan angkat satu topik, I hate Monday, penyakit benci hari Senin. Wah, ini ya, teman saya ini kalau Bung Pande ini paling suka malam Jumat. Nah, gimana Bung Pande kalau enggak, saya Jumatnya sukanya. Karena besoknya libur. Iya. Makanya senang malam Jumat. Iya. Ya. Gitu. Oke, baik. Jadi untung juga kita rekamannya bukan hari Senin. Bukan hari Senin. Jadi nggak bad mood. Iya, Ya. rusak acara. Rusak acara. Gimana Dokter Handrawan hari ini kabarnya? Ini kalau Dokter Handrawan sendiri lebih senang hari apa, Dok? Aku mau Setiap tanya. hari. Oh, iya. Setiap hari baik. Setiap hari baik. Contoh tuh gitu, Bung Pande. Setiap hari senang gitu loh. Jangan senangnya cuma Sabtu Minggu doang. Penyakit benci hari Senin ini ya, kita akan Tapi sebelum ini. masuk ke sana, ini sebenarnya siapa yang mulai sih, Dok? Dari mana Istilahnya asal usul Iya, ini? ini Kenapa ini? istilah dunia sebetulnya. Ya. Dunia semua negara mengalami ini. Oke. Itu sejarahnya mungkin tahun 30-an lah ya. Tahun 30-an itu di peternakan domba ya. Jadi para pengambil bulu domba itu, pencukur bulu domba. Nah, itu muncul keluhan secara statistik kok sering pekerja pencukur bulu domba ini mengeluh setiap hari Senin. Kenapa? Karena pengalaman dia bekerja sebagai pencukur bulu domba itu sering sesak nafas. Jadi bidang pekerjaan yang dia pilih itu menimbulkan keluhan fisik, dia sesak nafas. Ternyata sesak nafasnya itu dari alergi bulu domba. Nah, awalnya ceritanya seperti itu, sehingga semua orang yang benci hari Senin itu digolongkan sebagai ya penyakit hari Senin. Padahal bukan sebab itu saja, tapi awal sejarahnya begitu. Jadi pencukur bulu domba itu mengalami keluhan fisik ya. Mungkin dia ada bakat asma dan sebagainya, sehingga setelah dia libur Jumat, Sabtu, Minggu, kok memasuki keluhan yang sama lagi. Nah, ketika dia mengalami kesulitan, dia malas dan dia sangat benci untuk mulai bekerja lagi karena menikmati Jumatnya nikmat, malam Sabtunya nikmat, Minggunya nikmat. Kok memasuki keluhan yang sama seperti hari kerja. Nah, kenapa hari kerja? Karena sebelumnya dia nikmat begitu. Karena libur kan, waktu libur itu enak sekali, nyaman. Begitu dia bayangkan lagi kerja, seperti hari kerja keluhannya. Itu awalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini gara-gara pencukur bulu domba. Iya, kalau dia cukur yang lain. Kalau Bung Pande itu bulu ketek dong. Jadi Walaupun akhirnya ke sini seperti sekarang ini akhirnya penyebab utamanya itu udah hilang. Jadi semua hal yang membuat kita nggak nyaman. semua profesi, Bu. Semua. Bukan hanya Senin pencukur itu bulu Semua domba. bidang. Iya. Semua bidang, pekerjaan apa saja, di tempat mana saja, di kantor mana saja yang menimbulkan rasa tidak nyaman sewaktu kerja dan dia benci hari Senin karena setelah libur itu kok memasuki suasana yang bikin tidak nyaman gitu. Comfort zone-nya muncul, terganggu ya. Orang kan hidup enak itu kalau dia berada terus di zona nyaman ya. Zona nyaman enak terus. Nah, begitu dia kerja, zonanya tidak nyaman. Ya, sesuai dengan teori bahwa manusia itu memilih enak, nyaman, menghindari sakit ya. Betul. Kira-kira gitu ya, Dok ya. Ya. Nah, ini aku ingat kalau di Indonesia sendiri, Bung Pande juga dokter ya, ini fenomena I hate Monday atau benci hari Senin ini masuk itu sekitar akhir tahun 80-an, Dok, kalau saya nggak salah tuh. Jadi jargon-jargon I hate Monday itu begitu melanda Indonesia dan sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang, Dok. Masih banyak di antara kita ya. Kalau udah hari Minggu sore, udah mau malam, besok Senin gitu ya. Ada lagi yang malah lebih parah lagi. Gua benci hari Senin.
Kenapa ya? Mungkin banyak hal dok. Ya ada yang ketika rapat mungkin materinya nggak siap. Ya atau ada laporan yang belum disusun dengan komplit. Ketika ditanya pimpinan jadi gelagapan. Jadi banyak faktor sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia nih, seingat saya di akhir 80-an sampai 90 ini terus sampai akhirnya muncul program untuk melawan ini. Ketika itu di Indonesia itu I like Monday ya. Dengan segala macam bentuknya. Betul. Bahkan itu kalau nggak salah waktu itu sampai ke bioskop pun nyampe. Iya, ada spesial kafe untuk juga. hari Senin gitu ya, ada diskon untuk bioskop gitu ya. Kayaknya sampai sekarang masih, Bung. Masih ya. Nomad. Baik. Ini penyakit benci hari Senin. Ini selain tadi urusan tadi pencukur bulu domba, ini beneran jadi penyakit beneran atau akhirnya menyebar menular atau bagaimana nih dokter? Atau hanya sekedar karena ketemu ini aja ini dokter? Jadi begini, jadi akhirnya semua apapun yang membuat pekerja itu tidak nyaman dan dia membenci setiap hari Senin itu tergolong di sana. Tapi kelihatannya bukan hanya fisik ya. Sekarang lebih dominan karena faktor kejiwaan. Jadi kalau saya boleh sebut ya itu faktor stresor ya. Jadi kalau orang tidak menyukai bidang pekerjaannya sejak awal karena salah memilih, maka saya bilang hidup itu pilihan dan bidang pekerjaan pun pilihan. Tapi fakta yang ada kita kan nggak bisa memilih sedapatnya. Kalau kita diterima ya sudah daripada nganggur toh. Nah ini masalah. Jadi pada mereka yang tidak bisa memilih dan menerima yang sebetulnya dia tidak sukai, nah ini cenderung berisiko untuk kena penyakit hari Senin. Jadi sekali lagi bekerja itu harus pilihan satu, itu ideal toh. Ya orang punya profesi juga belum tentu sesuai bidangnya karena di bank itu banyak dokter gigi, ya dokter gigi kok pilih pekerja di bank. Kalau di luar negeri tidak matching. Dia bidang profesi apa, disediakan jalur memang pada bidang pekerjaan yang cocok dengan dia. Tapi di negara berkembang itu tidak selalu memungkinkan. Kalau dia praktek sebagai dokter gigi dan dia merasa penghasilan dia tidak cukup, dia akan pilih di luar itu kan. Jadi pegawai bank dan sebagainya dan bisa berhasil. Nah, pilihan ini juga tergantung dari ketika dia sekolah salah tidak dia memilih jurusan. Nah, sering-sering kan memilih jurusan karena ikut teman, ya, atau karena bingung, asal aja apa. Ternyata setelah menjalani, oh kok nggak cocok. Nah, itu hal seperti itu. Nah, jadi faktor stresor di luar faktor fisik. Kalau awalnya karena fisik itu kecil fisik, ya. Fisik itu manifestasi dari psikosomatik di mana tekanan jiwa itu memunculkan gejala mah misalnya. Nah, mahnya itu kambuh ketika hari Senin. Karena faktor jiwa bukan mahnya semata-mata. Jadi kenapa ya kalau hari Senin saya mual sekali. Nah itu dia benci setiap hari Senin karena dia mengeluh ada mual. Padahal mualnya itu dari faktor jiwanya. Jadi ini lebih dominan yang mempengaruhi kejiwaan ya. Nah kejiwaan ini bermasalah karena apa? Stresor. Kedua karena memang orang kalau bekerja bukan di bidang yang dia sukai itu pasti tidak nyaman. Maka kunci bekerja sukses itu pilihannya sesuai dengan kapasitas, dengan kemampuan, dan dia punya kesukaan. Artinya passion, yang kita sebut passion. Kalau orang passion tidak kenal capek dan dia loyal sama kantor tempat kerjanya karena dia suka. Mau lembur apapun dia tidak terasa capek karena suka. Ibarat anak belajar musik biola. Biola itu alat musik yang paling membosankan. Kalau anak kecil sampai bangun tidur dia dengan sendirinya latihan biola, dia passion sekali. Bukan terpaksa. Saya tahu Idris Sardi itu terpaksa. Dia dipukul baru dia mau berlatih karena memang membosankan. Tapi anak yang punya rasa passion, begitu juga orang yang bekerja, dia suka dengan bidang pekerjaan dia, ya dia nggak akan masalah. Oke, sebelum lebih dalam saya mau tanya saya dulu, Bung Ya. Pande. Nah ini mau tes. Beliau ini kan jurusannya pertanian dok. Iya. Lulusan terbaik IPB. Ya, dia tidak mau macul. Kenapa siaran di radio ini Bung Pande? Passion. Oh iya. ini pertanyaan Passion. jawaban yang paling ini ya. Nanti Berarti langsung. saya tidak termasuk orang-orang yang I don't like Monday. Ini
ini nanti langsung ke meja HRD Bung minta kenaikan berapa persen gitu. Oh, ini langsung dijawab oleh Bung Pande ya. Iya. Jadi ini tapi memang Bung Pande dokter, menurut sebuah survei itu hanya 20% lulusan sekolah atau kuliah yang menemukan on the track menemukan atau bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya dok. Yeah. Jadi memang di dunia ini memang begitu memang. Jadi ya banyak ya kalau kita tahu Citibank itu justru bukan kebanyakan perbankan Bung Pande. Justru ya teman-teman Bung Pande nih IPB, Citibank. Yeah. Bayangkan pertanian di banking dok. Coba. Betul. Ya. Karena macul kan berat. Gajinya lebih. Oh gitu ya dok. Aduh cerdas ya Citibank ya. Misalnya BI ngikut ya. Oke baik. Ya. Jadi ini penting ya. Jadi tadi tekanannya adalah bahwa memang di Senin tadi dokter sampaikan memilih atau bidang yang sesuai passion dia, kemampuan dan kesukaannya dia, dan juga tadi stressful yang mengiringi hari-hari tertentu. Yeah. Nah ini banyak sekali ya contoh orang yang bekerja dengan bukan pada bidangnya dok. Coba kita contoh saja Bung Pande, berapa banyak orang yang bekerja di kapal tapi ketika kecil nggak suka main kapal-kapalan. Ketemu kapal bener. Banyak banget gitu ya. Coba lah gitu ya. Gimana Bung? Bayangkan dokter ya di laut seharian gitu ya. Sampai setahun 2 tahun ketemunya ikan ubur-ubur gitu ya. Apa nggak stresnya luar biasa Bung? Apalagi misalnya dia hobi sama air gitu ya. Wah itu tadi kerja dia diramalkan tidak cocok bekerja di air Bung. Iya makanya tadi seperti yang disampaikan Dr. Handrawan tadi memang sebisa mungkin kita mengerjakan sesuatu karena memang keinginan kita, ya. Jadi bukan karena paksaan orang, gitu. Sama misalnya. Sedapatnya apalagi dong. Cuma tadi memang tadi masalahnya, apalagi di negara berkembang, memang seringkali tidak bisa diakomodir, gitu ya, nggak bisa disesuaikan dengan keinginannya. Akhirnya tadi, makanya muncullah tadi I don't like Monday, walaupun sebenarnya awalnya itu bukan karena si pencukur domba nggak suka cukur bulu domba, tapi karena dia punya penyakit. Nah, dan sekarang beda gitu ya. Ternyata karena nggak suka pekerjaannya, akhirnya dia I don't like Monday karena dia merasa berat gitu ya. Nah, jadi harusnya ini harus mulai dirubah berarti. Kalau begitu mungkin nanti kita usulkan semua dengan presiden yang baru. Iya, nanti kalau bisa rapat nanti jangan hari Senin dok. Kita geser ke hari Kamis atau hari Jumat gitu dokter ya. Biar enggak I don't like Monday lagi tuh. Karena I don't like Thursday nanti misalnya. Jadi nggak usah. Jadi hilang dok penyakit ini pelan-pelan. Namun tadi memang ada Bung Pande ternyata penyakit yang sering muncul di Senin tadi kata dokter, mah contoh. Ya, tapi ini lebih karena pikiran dok ya, memicu itu timbul. Ada lagi yang sakit kepala dok, tiap hari Senin ada. Nah yang lebih lucu lagi dokter, setiap Senin itu marah-marah ada lagi dok. Ini penyakit bukan dok? Ya termasuk stresor ya. Jadi stresor itu kan kemana-mana. Yang disebut psikosomatik itu berarti beban jiwa, gundah, gulana, cemas, depresi dihibahkan ke badan. Jadi badan itu asalnya dari jiwa. Yang saya bilang itu kalau orang mah ketika bulan puasa mahnya sembuh itu berarti karena jiwa. Pembuktian terbalik. Karena ketika puasa kan ayem, jiwanya lebih tenang, mahnya sembuh. Nah itu pembuktian bahwa organ yang dekat dengan jiwa itu lambung dan jantung. Jadi kalau orang tiba-tiba berdebar-debar dan dia tidak ada masalah jantung ya itu karena jiwanya. Cemas, depresi, dua hal itu kan. Orang stres itu dua. Kalau tidak depresi, dia anxiety, cemas. Cemas, aduh gimana hari depan, gimana keluarga, gimana hidup saya, dan sebagainya. Itu stresor. Jadi penekan orang itu stresor. Kalau dia tidak tahan, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi stresor itu, dia jatuh stres. Jadi belum tentu orang yang memikul beban stresor itu jatuh stres. Tapi dia terus dalam suasana seperti itu. Tapi kalau dia bisa manage ya, misalnya dengan spiritualitas, tahajud ya, lebih banyak berdoa, bersyukur, itu bisa diredam. Dia tidak stres. Tapi lingkungannya menekan kiri. Walaupun dia mengalami stresor, tekanan dari atasan. Lu target bagaimana? Tercapai enggak? Itu kan stresor. Nah kalau dia bisa beradaptasi, ya saya jalani saja. Kalaupun terjadi kegagalan, ya kita terima saja sebagai tidak overthinking, tidak berlebihan, tidak cemas, tidak takut, tidak depresi. Jadi orang stres karena dia gagal beradaptasi dengan stresor yang dia pikul. Stresor bisa besar, bisa kecil. Nah ini terkait dengan ketahanan jiwa.
kalau orang dibina, digembleng dari kecil, tahan jiwanya, tahan banting yang kita sebut tahan banting, itu kan digembleng di kawah candra di muka, ya itu kan istilahnya seperti itu. Dia tahan, ketahanan jiwa. Nah sekarang pemerintah sedang mempermasalahkan bagaimana kenapa sakit jiwa itu sampai sekarang 30% di masyarakat kita gangguan jiwa. Satu psikotik, sakit jiwa betul gila, satu neurotik. Nah yang kita masalahkan ini neurotik. Dia sadar bahwa dia nggak gila. Kalau orang gila nggak sadar, dia sadar. Tapi dia takut, tapi dia cemas. Nah itu terjadi karena dia gagal beradaptasi dengan stresor yang dia pikul. Stresor itu macam-macam, tekanan, frustrasi, krisis, dan satu lagi diputus pacar. Ya seperti itu. Jadi keadaan-keadaan itu stresor. Tapi kalau dia tahan banting, ketahanan jiwanya kuat, tidak stres. Baik, nanti kita akan gali lebih dalam ya. I hate Monday atau penyakit benci hari Senin ini, terutama mengenai stres ini. Bapak Ibu yang Anda mengalami stres atau tekanan kanan kiri depan belakang atas bawah luar dalam, jangan jauh-jauh ya. Ini kita akan gali lagi sebentar. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Melanjutkan lagi dialog kita dalam bahasan penyakit benci hari Senin. Ini dia topik kita yang pertama kalinya kita angkat dalam Talkshow Indonesia Sehat, tentunya dengan bahasan langsung dari dokter legend kita, Dr. Handrawan Nadesul ya. Baik, tadi Bung Pandi sebelum break dokter banyak menyoroti stressful ya, stres, tekanan-tekanan yang membuat orang tuh mengalami berbagai macam gangguan, mulai dari penyakit jiwa segala macam ya. Tadi bahkan sampai untuk stres saja ini ada tadi 4 ya dok ya. 4 ya yang bikin orang tuh stresornya tadi ya. Nah kalau gitu dok, kalau misalnya di banyak orang sakit atau stres di hari Senin ya karena ada stresornya, berarti kalau stresornya dihilangkan orang nggak stres dong dok? Ya, kalau dia merasa nyaman dia tidak ada stresor. Dia menikmati bahwa walaupun dia ditekan, saya menikmati pekerjaan ini. Wah ini berat ini dok. Dan itu konsekuensi dari orang bekerja ya, maka dia loyal dengan tempat bekerja karena dia menyukai. Jadi kalau misalnya orang bisnis ya, dia suka dengan bidang pekerjaan itu, capek bagaimanapun tidak terasa capek. Tapi orang yang tidak menyukai baru sebentar aja jadi beban gitu. Kalau pekerjaan itu menjadi beban dan dia bikin capek, endurance-nya turun, itu karena memang dia tidak menikmati. Walaupun gaji besar dok? Oh itu tidak jaminan. Jadi nyaman tidak itu tidak tergantung dari gaji. Tentu itu basic ya. Jadi kalau dia suka sesuai kemampuan, tapi apresiasinya kurang dihargai, ya itu masalah ya. Kecuali orang-orang yang betul ideal, ya ada dokter yang tetap di pelosok begitu, walaupun gajinya cukup, dia senang saja melakukan itu. Itu bisa, ekstrimnya kan seperti itu. Jadi gaji, penghargaan itu hal lain. Bahwa orang pengen dihargai, ya sebatas mana dia bisa toleransi, jasa saya itu dihargai, pantas tidak. Ya kalau dokter masih dihargai tapi dia masih naik ojek ya dan sebagainya. Jadi itu bukan yang utama ya. Iya, salary gaji bukan. Ya. Tapi kepantasan, kepatutan, kecukupan. Yang lebih gawat lagi Bung ya, udah kerjanya stressful ya, gaji juga pas-pasan ini. Kayak Bung Pandi nih dok, dulu kan dibayar makin skrik. Bagus kalau pas punya duit bisa beli. Gimana Bung Pandi semua gitu ya. Dari beberapa poin tadi apa yang kira-kira menurut Anda agak menggelitik dalam hal ini Bung Pandi? Iya, tadi ya memang seringkali kita akhirnya kita sendiri yang membuat kondisinya tadi. Kita sendiri yang menjerumuskan kita ke dalam I hate Monday-nya itu. Sudah tahu pekerjaannya kita nggak suka, tapi kita cemplungin diri ke situ. Gaji kecil juga di Gaji situ. kecil masih juga 15 gitu ya. tahun di situ. Kok ini mengarah ke CV-nya Bung Pandi ini Bang?
Iya iya. Jadi waduh ini tapi ya tadi kan awalnya kan ya kita kan tidak punya kesempatan memilih lebih banyak Iya, ya betul, namanya betul. pekerjaan kan sudah dapat kerja iya, aja udah iya. sangat terima kasih sekarang Iya, bersyukur, makanya tadi ya. Dokter Hanrawan juga sekilasnya udah menyampaikan ada hal yang harusnya memang bisa kita lakukan. Misalnya tadi dengan mendekatkan diri dengan berbanyak berdoa, ibadah. Itu artinya kan mencoba menerima kondisi yang ada. Ya, kalau memang itu bisanya walaupun kita nggak suka, ya daripada kita akhirnya stres, kita nggak bisa juga pergi dari situ, ya sudah belajarlah untuk menerima, gitu ya, menerima dalam artian ya bersyukur lebih ke situ, dan itu bisa membuat kita mungkin akan lambat laun bisa menerima dan kondisinya semakin baik, gitu. Nah ini Dok, kalau dari I hate Monday atau aku benci hari Senin ini, menurut pengalaman praktek dokter, ini ada Dok pasien-pasien memang sampai sakitnya sampai parah harus gitu ya butuh gara-gara perawatan khusus gara-gara hari Senin ini ada Dok. Selain kemarin tadi Dok misalnya. Dok. Ya, kan saya sampaikan bahwa dominannya faktor kejiwaan. Nah, faktor kejiwaan kalau dia sudah masuk stres, kan saya sampaikan tidak selalu orang yang memikul beban stresor itu pasti stres. Nah, kalau dia sudah stres artinya psikosomatik. Beban jiwa yang besar menurut dia, beban itu dihibahkan ke badan kan. Penderitaan badan itu mah dan jantung. Dia berdebar terus. Nah, itu semua mengganggu kinerja, mengganggu tampilan toh. Jadi kalau kinerja terganggu ya itu juga balik lagi bahwa atasan melihat Anda kok kerjanya tidak optimal ya. Itu impactnya begitu, dampaknya. Nah, jadi artinya tergantung posisi dia memungkinkan nggak untuk memilih, misalnya keluar dari pekerjaan itu. Kalau memungkinkan ya lepaskan. Seperti studi Boeing mengatakan jangan tetap pada pekerjaan yang sama kalau itu menimbulkan stresor. Jadi kalau dia bisa punya kondisi kemampuan dia untuk memilih, ya saya akan pinggir, saya akan cari tempat yang lain, itu lebih ideal. Tapi kalau kondisi seperti disampaikan Bung Pandey tadi bahwa ya sudahlah daripada nggak ada ya nganggur ya itu terima saja. Nah artinya terima itu belajar menata memanage stresor. Nah itu tergantung ketahanan jiwa kita. Kita bisa nggak beradaptasi karena orang yang berhasil mengatasi stresor itu dia mampu menyesuaikan diri dengan stresornya. Untuk bisa ke situ nggak bisa mengandalkan logika saja. Ya udahlah nggak bisa. Jadi butuh bantuan spiritualitas. Ya spiritual sesuai dengan agamanya. Tahajud lebih sering, berdoa, ya seperti itu. Jadi artinya menerima, ya. Kalau menerima, ya biasanya redam itu, stresor itu diredam. Ya seperti itu. Jadi dua kondisi, posisi dia memungkinkan untuk memilih keadaan. Karena orang semakin maju, dia punya kemampuan untuk memilih keadaan, bukan menerima keadaan. Tapi kalau posisi dia tidak kuat, tidak mampu, dan dia tidak mungkin pindah ke tempat lain, ya dia terima keadaan. Karena posisinya toh, dia sudah lebih tua, ya kemampuan dia terbatas, ya sudah terima. Tapi artinya konsekuensinya dia harus belajar menyesuaikan diri dengan stresornya itu supaya dia tidak stres. Baik. Kalau dari pandangan kacamata Dokter Hanrawan nih Bu, Dok ya, di antara kami berdua nih kira-kira kami ini yang bisa menerima keadaan atau yang enggak Dok? Iya, kayaknya agak-agak berat gimana? Agak-agak ini. Agak-agak. Saya ganti pertanyaan Bu. Saya ganti ya. Baik. Nah kalau dari pengalaman praktek dokter ya sekian tahun ya, banyak Dok yang pasien-pasien dokter yang ternyata sebenarnya dia ini gara-gara stresor ini sebab sakitnya bukan karena virus atau bakteri atau tertular itu Dok. Ya secara umum tidak terkait dengan pekerjaan, tapi keluhannya seperti itu, psikosomatik. Dokter dan hampir sebagian besar dokter modern itu pada praktek sore, karena praktek sore itu bukan penyakit yang terlalu gawat ya, itu penyakit general. Nah selain saya juga beruntungnya sebagai pengasuh rubrik kesehatan, saya menerima surat-surat, jadi saya tahu kebanyakan orang Indonesia itu keluhannya apa. Nah bahwa keluhan itu banyak, ya semakin hari semakin banyak. Dan kalau saya bicara dengan teman sejawat, hampir sebagian besar pasien yang berobat sore ke dokter praktek, bukan ke rumah sakit, itu ada masalah kejiwaan. Saya kan pernah sampaikan, ya jadi kelihatan sekali. Dok, saya tuh ini ya kalau dia lebay gitu ya,
Kalau menyampaikan keluhan itu berlebihan, itu faktor kejiwaan. Kan ekstrim saya sampaikan, kalau ada pasien ibu cantik, wangi seperti pergi pesta, yang pasti yang sakit bukan badannya. Hampir pasti. Mana mungkin orang sakit dandan dulu, bersolek, ke salon dulu, wangi. Itu pasti yang sakit bukan badannya, jiwanya. Mau ketemu dokter Handrawan yang ganteng gitu kan nggak salah. Tapi kan kalau orang sakit Bung itu nggak boro-boro mikirin Iya, itu. ini cantik. Udah gitu saya salaman itu tangannya basah, berarti kan ini stres. Nah kemudian bicara kalau tanya kan keluhannya lebay. Jantung saya seperti mau copot dok. Main sinetron dia. Pertanyaannya satu, jawabannya 10 gitu. Kepala mau pecah, pokoknya berlebihan lah. Jadi, nah ini udah. Saya sudah dan menjelaskan keluhannya itu tidak sesuai dengan peta anatomi tubuh. Bagaimana? Dengan mesin tubuh. Jadi misalnya dia merasa, dok kesemutan saya itu seperti sarung tangan, glove. Jadi kesemutan hanya dari pergelangan tangan sampai ke jari. Itu secara anatomi nggak bisa dijelaskan. Saraf itu kan sampai ke sini. Oh, ini dia bilangnya hanya segini. Nah itu kan ngaco. Dari situ udah ngaco. Ilmu kedokteran nggak ada. Nggak bisa gitu ya. diterangkan. Ilmu kedokterannya bingung. Kenapa? Okay. Iya. Baik. Ya hal seperti itu. Dan memang ya begitulah orang-orang yang stres itu seperti itu. Jadi keluhan itu muncul kalau dia lagi memang gundah, gulana, galau dan sebagainya. Itu kan ibu-ibu, yang bapak-bapak laki-laki gimana dok? Ya sama dia arahnya begitu. Biasanya kalau saya pulang dari kerja di luar kota ya dan semacam itu kan capek. Kalau capek kan ya istri lah ini nggak bisa diomelin sama istri. Laki-laki nggak boleh diomelin semakin nggak bisa. Ketika pulang dia tidak bisa, istrinya menuduh kamu main sama siapa ya kamu, dan itu semakin stres. Nah depresi itu yang membuat dia tidak mampu. Dan dia cerita, dok saya sama istri saya diomelin, tapi kalau saya sama wanita lain bisa gagah perkosa. Itu artinya memang faktornya jiwanya. Jadi kemampuan laki-laki gitu ya. perkasa tidak, itu laki-laki sangat sensitif. Kalau dia direndahkan, dilecehkan oleh istri, wah udah tidak mampu. Jadi tidak mampu secara psikis. Tapi kalau orang kencing manis tidak mampu secara organik, memang organnya. Tapi secara psikis ini lebih banyak. Wow, ini jadi hati-hati nih Bung, Hati-hati. Ini ibu-ibu harus dengar ini Bung. Iya. Jadi bukan salah kita nih Bung, berarti Bung ini Bung. Kalau nggak mampu. Iya. Direndam minyak tanah. Makanya Bu jangan sering-sering diomelin Bu, tolonglah Bu. Banyak ngoceh gitu. Iya, kita udah tahu tugas luar kota 7 hari ya. Dari subuh sampai jam 4 pulang ya mau diomeli ya tambah gitu Bung. Pingin pergi keluar kota lagi. Iya. Udah tahu aja Bung, balik keluar kota mulu. Gimana Bung ini Bung, apa yang bisa dibantu dengan jamu kita ini Bung untuk kesehatan kita ini, apalagi ini sifatnya kita bahasan kita lebih ke arah psikis ini Bung, tekanan-tekanan seperti ini Bung. Iya, tadi yang disampaikan Dr. Handrawan kan bagaimanapun penyakit kejiwaan itu lama-kelamaan kalau tidak bisa di-manage bisa juga mengakibatkan penyakit kesehatan beneran mengganggu kesehatan seperti tadi. Gara-gara misalnya karena sakit stres akhirnya mahnya kena gitu ya, jangan-jangan nanti darah tingginya juga bisa kena, naik tensinya gitu ya. Nah tentu ini perlu selain tadi bagaimana kita memanage, tentu makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang baik supaya tetap bisa menjaga kondisi kesehatannya terjaga dengan baik, ini penting. Nah jamu tetes kita tentu merupakan jamu yang terbuat dari herbal dan kaya dengan nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Gitu. Makanya walaupun orang tidak sakit secara fisik ya, secara tekanannya juga sangat perlu nutrisi dan asupan antioksidan dari udah stres nggak makan ya makin hancur Bung. Kena omel bini lagi. Balik lagi tambah hancur, nggak mampu hancur waduh udah ini berserakan berkeping-keping itu Bung Pandey. Kalau bahasa dokter Handaran gitu Dok ya, berserakan berkeping-keping bagaikan buih di laut. Di laut ya, di 8 penjuru mata angin. Kemana-mana. Oke, baik, ini nanti kita akan bahas lagi ya Dok ya di sesi kedua ini ya, mengenai penyakit benci hari Senin. Apakah ada
ada hari-hari lain juga yang menimbulkan penyakit, Bung Bante? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau jangan-jangan di hari Senin ini tadi memang dibahas di awal tadi sudah menjadi sampai saat ini begitu sulit untuk dihilangkan. Sampai saat ini masih ada penyakit benci hari Senin. Nanti kita akan bahas lagi di sesi kedua, tentunya tetap bersama Dr. Handrawan Nadesul. Jangan lupa diminum jamu tetes kita.